Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan kuliah teori gelombang dengan topik bahasan refraksi gelombang. Gambar di samping adalah foto refraksi gelombang yang terjadi pada pantai yang mempunyai tanjung dan teluk di sini. Jadi ini adalah pantainya, ini ada tanjung, dan di sini ada teluk. Gelombang menjalar dari laut dalam menuju pantai yang semakin dangkal. Terlihat di sini garis puncak gelombang membelok dan kemudian di pantai dekat tanjung ini pecah. Dan pada teluk gelombang pecah di sini. Untuk membuat video ini, saya mengacu pada buku perencanaan pelabuhan dan buku teknik pantai yang saya tulis. Bagi yang ingin memiliki buku ini, bisa menghubungi ke nomor kontak ini. Berikutnya adalah refraksi gelombang. Refraksi terjadi karena adanya pengaruh perubahan kedalaman laut. Di laut dalam, di mana D per L0 lebih besar dari setengah, dengan D adalah kedalaman laut dan L0 adalah panjang gelombang di laut dalam, gelombang menjalar tanpa dipengaruhi dasar laut atau tidak terjadi refraksi. Seperti terlihat pada gambar di samping, ini adalah garis puncak gelombang. Terlihat di sini garis puncak gelombang itu lurus dan saling sejajar. Tetapi di laut transisi dan laut dangkal, dasar laut mempengaruhi bentuk gelombang. Di daerah ini, pada suatu garis puncak gelombang, gelombang yang berada di laut dengan kedalaman yang besar mempunyai kecepatan rambat gelombang yang lebih besar daripada yang berada di air yang lebih dangkal. Akibatnya, garis puncak gelombang akan membelok dan berusaha untuk sejajar dengan garis kontur kedalaman laut. Sedangkan garis ortogonal gelombang, yaitu garis yang tegak lurus dengan garis puncak gelombang dan menunjukkan arah penjalaran gelombang, juga akan membelok dan berusaha untuk menuju tegak lurus dengan garis kontur dasar laut. Seperti terlihat dalam gambar ini, garis puncak gelombang di laut dalam yang semula lurus dan sejajar, setelah mendekati pantai, garis puncak gelombang tersebut membelok. Dan pada kedalaman tertentu gelombang pecah. Saudara sekalian yang saya hormati, berikut ini saya jelaskan proses terjadinya refraksi. Ini adalah gambar pantai dan kontur dasar laut. Laut di sini dan ini adalah pantai. Garis yang strip-strip adalah kontur dasar laut. Kontur ini adalah kedalaman D0, kemudian di sini D1, dan di sini D2. Gelombang menjalar dari laut dalam menuju pantai yang lebih dangkal. Kontur dasar laut lurus dan sejajar. Gelombang datang dari laut dalam menuju pantai. Gambar berikutnya adalah gelombang yang datang dari laut dalam menuju pantai. Garis warna biru ini adalah garis puncak gelombang. Sedangkan garis warna merah ini adalah garis ortogonal gelombang, yaitu garis hayal yang menunjukkan arah penjalaran gelombang. Garis ortogonal gelombang ini tegak lurus dengan garis puncak gelombang. Gelombang datang dengan membentuk sudut alfa 0. Yaitu sudut antara garis puncak gelombang dan garis kontur dasar laut. Atau bisa juga sudut antara garis ortogonal gelombang dan garis tegak lurus pada kontur dasar laut. Ini adalah alfa 0, ini juga alfa 0. Dalam video teori gelombang sebelumnya, sudah dijelaskan rumus cepat rambat gelombang. Di laut dalam, cepat rambat gelombang C0 sama dengan 1,56 T. Di sini tidak ada parameter kedalaman laut D, yang berarti bahwa cepat rambat gelombang
di laut dalam tidak dipengaruhi oleh kedalaman laut. Dalam gambar sebelumnya, garis puncak gelombang lurus dan saling sejajar. Jadi gambar ini, garis puncak gelombang lurus dan saling sejajar. Di laut transisi, cepat rambat gelombang C sama dengan GT per 2pi tangen hiperbolikus KD. Sedangkan di laut dangkal, C sama dengan akar GD. Jadi cepat rambat gelombang dipengaruhi oleh kedalaman laut D. Sekarang kita lihat di titik ini. Kedalaman air adalah D1A, sedangkan di titik ini kedalaman laut adalah D2A. Kalau kita masukkan ke dalam rumus cepat rambat gelombang, dengan D2A lebih besar daripada D1A, dengan D2A lebih besar dari D1A, maka C2 lebih besar dari C1. Karena L panjang gelombang adalah sama dengan C kali T, di mana T-nya adalah periode gelombang, maka L2 lebih besar dari L1. Pada gambar berikutnya, kalau kita gambarkan garis puncak gelombang berikutnya, ini adalah L2A, sedangkan ini adalah L1A, di mana L2A lebih besar daripada L1A. Sehingga garis puncak gelombang berikutnya menjadi ini. Garis ini tidak lagi sejajar dengan garis ini. Sudut datang gelombang berikutnya juga berubah. Dari alfa 0 menjadi alfa 1, di mana alfa 1 lebih kecil daripada alfa 0. Demikian seterusnya, kalau kita gambar garis puncak gelombang berikutnya, misalkan pada kedalaman D2, garis puncak gelombang menjadi seperti ini. Terlihat garis puncak gelombang membelok dari semula ini menjadi ini dan kemudian ini. Demikian juga garis ortogonal gelombang yang semula ini menjadi ini, menjadi ini, dan terus menjadi ini. Sudut datang gelombang di laut dalam alfa 0, di pantai menjadi alfa 2. Saudara sekalian yang saya hormati, berikutnya saya tunjukkan proses terjadinya refraksi pada pantai dengan bentuk seperti ini. Ini adalah garis pantai. Di sini adalah laut dalam. Garis strip-strip ini adalah kontur dasar laut yang dinyatakan dalam D per L0 atau kedalaman relatif terhadap panjang gelombang di laut dalam. Ini adalah D per L0 0,1, ini 0,2, 0,3, 0,4, dan ini adalah 0,5. D per L0 sama dengan 0,5, ini adalah batas laut dalam. Di daerah ini adalah laut dalam, di daerah ini adalah laut transisi, dan laut dangkal di sini. Gambar berikutnya, gelombang datang dari laut dalam menuju pantai. Ini adalah garis puncak gelombang. Karena berada di laut dalam, garis puncak gelombang adalah lurus. Pada gambar berikutnya, garis puncak gelombang berikutnya adalah lurus dan sejajar karena masih berada di laut dalam. Kita lanjutkan pada gambar berikutnya. Di daerah ini garis puncak gelombang masih lurus, tetapi di daerah ini di mana berada di laut transisi, bentuk gelombang sudah berubah.
tidak lagi berupa garis lurus. Demikian juga di sini. Pada gambar berikutnya, garis puncak gelombang tidak lagi berbentuk garis lurus, tetapi sudah membelok. Demikian seterusnya, menjadi seperti ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Garis puncak gelombang menjadi seperti ini, dan akhirnya pecah seperti yang ditunjukkan pada garis silang yang berwarna merah. Kalau kita cermati, garis puncak gelombang ini berusaha untuk menuju sejajar dengan garis kontur dasar laut. Coba kita ulangi lagi. Kemudian kita lanjutkan dengan bentuk garis ortogonal gelombang. Ini adalah garis ortogonal gelombang yang menunjukkan arah penjalaran gelombang. Kita buat beberapa garis ortogonal gelombang dengan jarak antara dua garis ortogonal gelombang adalah B0. Kita lihat garis ortogonal gelombang masih lurus dan tegak lurus garis puncak gelombang. Ini garis ortogonal gelombang masih lurus karena dia masih berada di laut dalam. Demikian selanjutnya, ini adalah garis ortogonal gelombang. Di daerah transisi, garis ortogonal gelombang mulai membelok. Jadi di sini garis ortogonal gelombang membelok. Dan kemudian pecah di sini. Kita lihat dalam gambar ini, garis ortogonal gelombang ini relatif lurus karena dia relatif tegak lurus dengan garis puncak gelombang di sini. Tetapi di sini garis ortogonal gelombang membelok, di sini membelok semakin tajam, di sini relatif lurus, di sini juga membelok semakin tajam. Kita lihat di sini, garis ortogonal gelombang ini berusaha untuk menuju tegak lurus dengan garis kontur dasar laut. Kemudian gelombang pecah di sini. Saudara sekalian yang saya hormati, kita lihat gambar berikutnya, yaitu di sini ada titik A, di sini titik B, dan di sini titik A. Titik A itu berupa ujung dari tanjung, di mana garis ortogonal gelombang ini menguncup. Kalau jarak antara dua garis ortogonal gelombang di laut dalam adalah B0, di sini juga B0. Di titik A, jarak antara dua garis ortogonal gelombang lebih kecil. Tenaga gelombang di antara dua garis ortogonal gelombang adalah konstan, yang berarti di tanjung, di titik A, tenaga gelombang persatuan lebar menjadi lebih besar. Sehingga tinggi gelombang di titik A ini adalah besar. Sebaliknya, di titik B yang berupa teluk, jarak antara dua garis ortogonal gelombang adalah B1 yang lebih besar daripada di laut dalam. Yang berarti tenaga gelombang di titik B ini menyebar dan tenaga gelombang persatuan lebar mengecil sehingga tinggi gelombang lebih kecil daripada tinggi gelombang di laut dalam. Saudara sekalian yang saya hormati, berikutnya saya berikan penjelasan tentang teori refraksi gelombang.
dipandang dua garis ortogonal gelombang. Jadi misalkan garis ortogonal gelombang ini dan ini, di mana di laut dalam lebar antara dua ortogonal gelombang adalah B0 dan panjang gelombang adalah L0. Tenaga gelombang di antara dua garis ortogonal gelombang adalah konstan. Di laut dalam, lebar antara dua garis ortogonal gelombang adalah B0, sedangkan di titik B, lebarnya adalah B1. Dalam teori gelombang, diberikan bahwa energi gelombang ET itu sama dengan rho GH kuadrat per 8. Di mana rho adalah rapat massa air laut, G-nya adalah percepatan gravitasi, dan H adalah tinggi gelombang. Kemudian tenaga gelombang diberikan oleh persamaan ini, yaitu untuk titik di laut dalam dan di titik B. BNE per T di titik 0 di laut dalam sama dengan BNE per T di titik 1 atau di daerah pantai ini. Dan ini adalah konstan. Kemudian kalau kita masukkan rumus ET ini ke dalam persamaan ini, di sini ada E, di sini ada E, dan kemudian kita sederhanakan, bentuk ini menjadi H1 kuadrat per H0 kuadrat sama dengan B0 N0 L0 dibagi B1 N1 L1, dan selanjutnya bisa kita ubah menjadi H1 per H0 sama dengan akar N0 L0 per N1 L1 kali akar B0 per B1, atau bisa kita tulis H1 sama dengan KS kalikan KR kalikan H0, di mana H1 adalah tinggi gelombang di titik ini atau titik B, H0 adalah tinggi gelombang di laut dalam, KS adalah koefisien Soling atau koefisien pendangkalan yang diberikan oleh bentuk ini, sedangkan KR adalah koefisien refraksi yang diberikan oleh bentuk ini. Jadi kita tinggal mengukur B0 di sini berapa dan di sini berapa. Selanjutnya kami sampaikan tentang hukum Snell. Gambar di samping adalah ini garis pantai, kemudian ini adalah garis kontur dasar laut yang lurus dan sejajar. Seperti yang sudah diberikan sebelumnya, ini adalah garis ortogonal gelombang yang membelok karena adanya refraksi. Kemudian ini adalah garis puncak gelombang. Di laut dalam, yaitu D per L0 sama dengan setengah, sudut datang gelombang adalah alfa 0. Kemudian jarak antara dua garis ortogonal gelombang adalah B0. Kemudian kita lihat di titik 1. Garis puncak gelombangnya adalah ini. Garis ortogonal gelombang ini. Garis puncak gelombang membentuk sudut alfa 1. Ini juga alfa 1 terhadap garis ortogonal gelombang. Kemudian jarak antara dua garis ortogonal gelombang adalah B1. Kemudian kalau kita lihat, ini adalah X dan ini adalah X. Jadi gelombang dari laut dalam dengan kedalaman D0 menuju ke kedalaman D1. Jadi ini tadi gelombang dari laut dalam menuju ke titik 1 di sini dengan kedalaman D1. Karena adanya perubahan kedalaman laut, maka cepat rambat dan panjang gelombang berkurang dari C0 dan L0 di laut dalam menjadi C1 dan L1 di laut dengan kedalaman D1. Hukum Snellius berlaku, yaitu sin alfa 1 sama dengan C1 per C0 sin alfa 0, di mana
alfa 1 adalah sudut datang gelombang di sini, sedangkan alfa 0 adalah sudut datang gelombang di sini, di laut dalam. Sedangkan C1 adalah cepat rambat gelombang di titik 1, C0 adalah cepat rambat gelombang di titik 0. Kemudian panjang X ini itu sama dengan di X sama dengan B0 per cos alfa, B0 per cos alfa 0 sama dengan B1 per cos alfa 1. Sudah diberikan tadi bahwa KR itu sama dengan akar B0 per B1. Kemudian B0 dan B1 kita ubah dalam bentuk X, sehingga akhirnya diperoleh KR koefisien refraksi sama dengan akar dari cos alfa 0 per cos alfa 1. Yang bisa kita tulis H1 sama dengan KS kalikan KR kali H0. H0 adalah tinggi gelombang di laut dalam, KR adalah koefisien refraksi yang diberikan oleh persamaan ini, dan KS adalah koefisien Soling atau koefisien pendangkalan yang tadi diberikan oleh bentuk ini. Saudara sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon jangan lupa terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.